Wabarakatuh. Saya Pandu Saputra. Apabila ada postingan yang mengganggu masyarakat kenyaman, saya mohon maaf dan saya mengakui saya bersalah memposting tersebut dan saya tidak mengulangi lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat, ada video ke? Bukan ini. Ada video ke? Baca bukan? Aku ngelit. Baik. Masalah nak. Jelek. Biji mata kak. Mana aku takut dengan kau. Baca. Surat pernyataan kan gini bacanya. Baca nak kau baca. Pertama SD dah. Surat pernyataan, judulnya dulu. Berdiri baik. Daripada kau ditegain ngomong lagi kau. Mantap pula. Jangan lawan pula. Tepuk itu lah. Ngeri saudara-saudaraku, kita semua sudah melihat video dari saudara Pandu Saputra yang didatangi oleh Kabib dan para jongosnya ketika gara-garanya itu mengunggah sesuatu di media sosial Facebook ya, padahal captionnya itu normatif, cuma Bismillah siap ikut arahan pusat PWLS DPD Kota Palembang Sayyid Ustadz Raden Muhammad Pandu Saputra. Coba itu doang, digeruduk, didatangi, suruh bikin surat pernyataan. Ini bukan hal yang baru, ini sudah sering terjadi. Kami mencoba untuk menggelitik akal waras kita semua. Siapa sih yang tukang persekusi? Ya siapa lagi kalau bukan Kabib dan para jongosnya itu kan? Ya, disuruh tanda tangan bikin surat pernyataan gara-gara bikin status di media sosial. Lah ini kita pribumi loh, kok masa kalah? Tapi anehnya itu, lucunya itu, ini ada aparat yang mendampinginya, seakan-akan, kecuali kalau isi dari statusnya itu provokatif, ya kan, menghasut, memfitnah, enggak, cuma mengunggah pakai baju PWI, nah terus kan, cuma itu doang, seakan-akan ikut PWI itu terlarang kan gitu kan, seakan-akan ikut PWI adalah dosa besar, dosa yang tidak diampuni. Lah ini mentalitas Kabib dan para jongosnya ini. Ini kejadian di Palembang, saudara-saudaraku. Mereka belum apa-apa sudah berani intervensi, intimidasi sedemikian rupa. Makanya kalau hari ini kita cuma berdiam diri ya, melihat itu semua berada di zona aman dan nyaman, ya mau jadi apa negara kita? Kita bisa membayangkan seorang Rizik itu menjadi presiden kita, mau dibawa kemana NKRI? Cobalah kita berpikir yang realistis. Ya, seperti kasusnya Mas Pandu Saputra ini, gara-gara ngunggah status di media sosial, cuma Bismillah siap ikut arahan pusat PWLS DPD Kota Palembang, kan gitu aja toh. Wah, langsung digeruduk, didatangi, terus membawa aparat TNI Polri kan gitu kan, seakan-akan melakukan dosa besar, seakan-akan besok kiamat kan gitu kan. Gawat. Ini perilaku-perilaku mereka. Kalau memang kalian itu memang betul-betul cucu Nabi, ya tinggal dibuktikan saja kok. Selesai tes DNA, grup kalian itu kemana, pengakuan kalian kemana, kan kelihatan nanti. Ini salah satu strategi para Kabib dan para jongosnya ketika terancam, ketika mereka itu kesenggol dikit. Padahal mereka itu kan senengnya itu suka nyenggol orang, tapi kesenggol dikit aja, wah seakan-akan dunia mau kiamat. Ini loh saudara-saudaraku yang harus diperhatikan. Ini sangat disayangkan. Yo, saya memaklumi ketika
saudara kami dari Pandu Saputra itu didatangi ya, dimintai agar supaya klarifikasi, bikin surat pernyataan di atas materai, tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi, seakan-akan melakukan dosa besar, kan begitu kan. Padahal kalau kita cermati bersama-sama, salahnya di mana, ya kan? Yang ngajak perang siapa, yang selalu provokasi siapa? Selama ini kan PWLS tidak pernah ngajak perang, terus asah golok, asah celurit, kan nggak ada. Justru yang selalu provokasi, tebar kebencian itu kan mereka. Nah, ini makanya kami tidak jenuh-jenuhnya untuk memberikan edukasi, pencerahan kepada saudara-saudara kami sebangsa setanah air. Sampai kapan kita dibeginikan? Waktunya bangkit, saudara-saudaraku. Nggak usah takut. Mereka itu beraninya itu main keroyokan, iya kan? Persekusi itu kan keroyokan. Kalau berani datangi sendirian kan itu kan. Ya seperti kasus Pemalang kemarin itu, iya kan? Ini sebuah potret gambaran mereka seperti itu dari dulu sampai sekarang. Perilakunya mereka ya seperti itu. Kalau ndak ngamuk ya bukan mereka, kalau ndak ngibul ya bukan mereka. Jadi jelas senangnya itu nyenggol, tapi kesenggol ngamuk-ngamuk, kan seperti itu kan. Iya, makanya ndak usah nyenggol pribumi, apalagi ngutak-ngatik sejarah bangsa dan bernegara kita. Pribumi itu orangnya enak-enak, tapi sekali kesenggol, kalau ngamuk, wah mengerikan, saudara-saudaraku. Kalian itu minoritas, tapi sok mayoritas, seakan-akan yang paling berjasa, yang segala-galanya golongan kalian. Ini sangat disayangkan. Gara-gara ngunggah status ya di media sosial, ini langsung digeruduk, dipersekusi, diancam mungkin kan itu. Suruh bikin surat pernyataan di atas materai, tidak akan mengulangi lagi. Terus biar kelihatan keren, di backup oleh aparat. Ini kan lucu ini. Ini kelucuan apa yang dipertontonkan hari ini. Duh, kita bebas saja, negara kita negara demokrasi. Mau unggah status ini itu, yang selama itu tidak bertentangan dengan Undang-Undang 45 dan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika kan sah-sah saja. Ya, cuma ngunggah bismillah siap ikut arahan pusat gitu aja langsung kejang-kejang. Emangnya PWLS itu apa kan gitu kan. Ini loh, ini sebagai bukti bahwa mereka itu ketakutan, Kabib dan para jongosnya, ketika PWLS itu ternyata itu lebih mengena di hati masyarakat, sehingga banyak dari saudara-saudara kita, bukan hanya di Jawa, termasuk di Palembang ini, berduyun-duyun gabung dengan perjuangan Wali Songo Indonesia. Tetap semangat, Mas Pandu Saputra. Nggak usah takut. Kita punya Tuhan. Nggak usah takut. Ngapain sama mereka orang-orang nggak jelas ditakuti. Selama kita tidak bertabrakan dengan Pancasila, UUD 45 dan Bhinneka Tunggal Ika, lanjutkan perjuangan ini perjuangan jelas arahnya. Terima kasih.